Halo Super Sadar, jumpa lagi dengan saya di channel Captain Peter. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk membedah masalah kesadaran. Kenapa saya selalu kembali pada masalah kesadaran dan mengajak Anda untuk mengetahui sejelas-jelasnya tentang kesadaran, karena itu mencakup diri kita yang sesungguhnya, dan juga hal tersebut akan membawa kedamaian di dunia ini. Hal tersebut akan membuat Anda lebih berenergi dan terbebas dari segala kemelekatan yang terjadi saat ini pada diri Anda. Sifat daripada video ini pembicara atau saya tidak akan mengajarkan sesuatu, tetapi akan bersama-sama dengan Anda untuk melihat, membedah, mengetahui dengan segala daya upaya kita, kekuatan kita, apa dan sebenarnya yang tersembunyi di balik kesadaran itu sendiri, sehingga kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, dan untuk kemudian mencapai kebebasan dari ketermelekatan. Untuk hal itu, pertama-tama saya akan mengajak Anda melihat diri Anda. Kenali diri Anda. Siapa Anda? Anda adalah kesadaran ini. Kesadaran melalui alatnya yang kita sebut otak, yang menghasilkan pemikiran, pikiran-pikiran kita, baik yang sadar dan tidak sadar. Seperti sudah saya katakan bahwa 98% apa yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah produk pikiran tidak sadar kita. Dan itu akan menghasilkan atau direspon oleh otak, sehingga hasilnya seperti yang kita lihat bersama sekarang di dunia ini. Di mana-mana banyak terjadi perang, di mana-mana terdapat friksi, ketakutan, kecemasan, keserakahan, ketamakan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah produk daripada cara kita merespon otak kita. Otak adalah sesuatu, kalau saya boleh mengibaratkan sebagai suatu software. Otak itu sendiri sebagai hardware dan pikiran kita sebagai software yang mempunyai daya yang luar biasa. Tetapi sejak lahir kita tidak pernah diberitahu atau mencari tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut. Software yang amat sangat dahsyat tersebut. Sehingga karena tidak ada operating manual daripada kesadaran itu sendiri, maka amat sulitlah bagi kita, apalagi yang tidak berusaha untuk menemukan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kesehari-harian ini sehubungan dengan kesadaran itu. Kembali kita kupas, kita lihat
apa sebenarnya kita? Kita adalah produk dari pikiran kita sendiri, yang sebetulnya itu adalah ilusi, tapi kita percaya sebenar-benarnya bahwa kita itu real. Seperti kita ketahui, apa yang ada dalam kita atau pikiran kita adalah hasil rekaman dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Otak ini telah berevolusi selama ratusan ribu tahun atau mungkin lebih, sehingga kita tahu segala-galanya. Apa yang ingin kita tahu? Kita tidak perlu mencari seorang guru spiritual. Kita tidak perlu untuk membaca buku yang menurut sekarang luar biasa, ngetren. Tapi cukup, lihatlah ke dalam. Jangan selalu melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam. Karena perubahan yang terjadi di dalam dengan sendirinya akan merubah segalanya yang ada di luar Anda. Otak sifatnya melampau, karena apa yang kita alami itu adalah masa lalu, dan otak isinya adalah rekaman dari pengalaman kita, dan otak sendiri adalah memecah belah kita menjadi potongan-potongan kita. Karena Anda pernah mengalami sebagai anak-anak, Anda mengalami sebagai murid, Anda mengalami sebagai pemeluk agama tertentu, Anda mengalami sebagai warga negara, Anda mengalami sebagai karyawan atau pimpinan perusahaan dengan kekuasaan yang berbeda-beda, Anda mengalami kepemilikan materi yang tingkatnya juga berbeda-beda. Anda mengalami perkumpulan-perkumpulan tertentu yang berdasarkan keterampilan, ideologi, atau tujuan tertentu. Semuanya itu adalah potongan-potongan yang membentuk Anda. Dan kita selalu mempergunakan pengalaman masa lalu kita untuk melihat hal-hal yang terjadi sekarang dan memprediksi hal-hal yang akan terjadi masa depan. Kebaikan daripada evolusi otak yang telah ratusan ribu tahun adalah mengerti atau menyimpan banyak sekali data yang kita perlukan. Tetapi data-data itu banyak juga yang mempersulit kita. Karena dalam perjalanannya ke saat sekarang, otak telah melampaui berbagai macam ketakutan, berbagai macam rasa sakit, berbagai macam keserakahan, berbagai macam tipu muslihat diri yang sangat-sangat subtle atau sangat-sangat samar. Nah, untuk itu kita harus bisa melihat. Kita harus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah otak tersebut dapat kita pakai untuk mencapai suatu kedamaian dalam hidup ini? Apakah otak tersebut dapat kita pakai untuk perdamaian dunia ini? Apakah otak itu dapat
kita capai? Apakah otak itu dapat kita pergunakan untuk mencapai perbaikan lingkungan? Apakah otak ini dapat kita pakai untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia? Marilah sama-sama kita melihat. Karena saat ini saya tidak akan menerangkan atau membawakan atau mempropagandakan sesuatu, tapi saya mengajak Anda untuk mengalami sendiri, untuk mengetahui sendiri. Marilah kita lihat ke dalam. Jadi otak itu selalu bekerja pada masa lalu dan terdiri dari potongan-potongan. Apabila kita melihat sesuatu dengan gambaran masa lalu, jadi pengalaman-pengalaman lalu itu akan ditampilkan oleh otak sebagai gambar, sebagai picture, atau sebagai simbol-simbol perasaan. Perasaan enak, perasaan tidak enak, perasaan takut, perasaan menyesal, perasaan khawatir, perasaan iri, perasaan serakah. Apakah itu bisa menyelesaikan sesuatu yang terjadi sekarang? Dan untuk mengamati ini, saya ajak saudara. Biasanya kalau kita mengamati, yang mengamati itu terpisah dari apa yang diamati. Dan apabila kita mengamati diri kita, menempatkan pengamat, itu terpisah. Jadi bukan saya yang mengamati pikiran saya, maka selalu terjadi friksi, terjadi resistance. Resistance itu friksi. Friksi itu menimbulkan sesuatu yang tidak komplit, sesuatu yang tidak jelas. Untuk itu, apakah kita harus menganalisa satu persatu apa yang dihasilkan oleh otak? Saya rasa dengan menganalisa apa yang dihasilkan oleh otak sampai kita mati pun, hal tersebut tidak akan pernah selesai. Kemudian cara apa yang lain yang bisa kita lakukan selain menganalisa? Menurut apa yang saya ketahui, menurut apa yang saya lihat, kita bisa mengamati. Tapi dalam hal mengamati, supaya tidak terjadi resisten, yang mengamati harus sama dengan yang diamati. Yang diamati adalah pikiran kita, kesadaran kita. Yang mengamati adalah kita. Aku mengamati aku. Sehingga di situ akan terbentuk suatu kebenaran yang hakiki, yang harus kita terima. Dengan kita mengamati apa yang timbul dalam pemikiran kita, yang notabene adalah potongan-potongan pikiran kita, pikiran tentang kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna, karena potongan hanya bisa melihat potongan, tapi tidak keseluruhan. Dan kita harus bisa menyelesaikan ini, bukan sebagian demi sebagian atau sedikit demi sedikit, tetapi kita harus melihat, kita harus bisa melihat dan mendapatkan
pengertian yang dapat menyelesaikan ini sekaligus saat itu juga. Dan ini hanya bisa terjadi apabila kita tidak memakai pikiran kita. Jadi yang ada hanya aku mengamati pikiranku. Karena pada saat itu, pada saat Anda mengawasi, Anda melihat, maka pikiran yang selalu melompat dari satu hal ke hal yang lain akan diam. Setelah otak kita atau sel-sel otak kita diam, maka barulah kita bisa melihat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Kita akan mendapatkan satu pengertian bahwa diri kita adalah melampau, masa lalu, dan didasarkan oleh gabungan-gabungan pengalaman masa lalu dan evolusi otak yang membawa ketakutan, mencari kenikmatan, mencari kesenangan. Itu adalah dasar dari aku. Setelah Anda menerima itu sebagai aku adalah takut itu sendiri. Aku adalah keserakahan. Aku adalah kekhawatiran. Maka dengan sendirinya pada saat itu Anda akan melompat, pengetahuan otak ini akan melompat dan mengetahui jauh di depan apa yang Anda ketahui selama ini. Apa yang saya bawakan itu jangan Anda percaya begitu saja. Cobalah melihat dengan segala keawasan, segala indera yang Anda punya. Lihatlah itu. Otak Anda diam dan Anda mendapat pengertian yang sejati. Selamat mencoba.